Ngelurah merupakan sebuah desa di Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Berjarak sekitar 35 km dari kota Solo, desa ini terletak di lereng Gunung Lawu dengan ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut. Tak heran jika suasana alamnya begitu asri dan sejuk. Desa Ngelurah dikenal juga sebagai Kampung Sewu Kembang karena menjadi habitat berbagai tanaman hias dan obat-obatan langka. Pada awalnya, masyarakat desa Ngelurah hanya menanam sayuran saja. Namun, karena harga jual yang rendah, mereka mencoba peruntungan baru dengan menanam tanaman hias. Hingga akhirnya kini dikenal sebagai sentra produksi tanaman hias. Terdapat 130 jenis tanaman hias dan obat dari yang langka, mahal, hingga paling dicari. Beberapa di antaranya yaitu mawar, keladi gajah, anturium, serta aglonema. Setiap rumah di sepanjang jalan desa Ngelurah memiliki berbagai tanaman hias yang cantik dengan aneka warna. Saat akhir pekan tiba, desa ini ramai dikunjungi oleh para pencinta tanaman hias untuk berburu koleksi baru. Desa Ngelurah menjadi desa wisata dengan sebutan Kampung Sewu Kembang. Menurut Ketua Pokdarwis Desa Ngelurah, yaitu Bapak Putut, Sewu Kembang di sini memiliki makna bahwa tanaman hias yang dibudidayakan oleh masyarakat setempat tidak dapat dihitung jumlah dan jenisnya. Pada tanggal 15 Maret 2022 kemarin, Desa Ngelurah telah diresmikan menjadi wisata Sewu Kembang oleh Bupati Karanganyar. Walaupun belum lama diresmikan, akan tetapi Desa Ngelurah telah menjadi destinasi wisata sejak dahulu yang terkenal sebagai sentra tanaman hias. Saat memasuki Desa Ngelurah, kita akan disuguhkan dengan kondisi yang asri dan sejuk. Pegunungan terlihat mengelilingi desa ini. Hal tersebut menjadikan Desa Ngelurah semakin indah, apalagi saat ini wisatawan menyukai tempat wisata yang bagus untuk dijadikan tempat foto. Di setiap rumah masyarakat di desa ini dapat kita jumpai berbagai jenis tanaman hias yang dapat dibeli dengan berbagai varian harga tergantung jenis tanaman hiasnya. Berwisata di Desa Ngelurah tentunya sangat menyenangkan bagi para wisatawan yang penat dengan kehidupan kota dan menjadi surga bagi para kolektor tanaman hias. Organisasi banyak, karena kalau saya menghitung dari atas itu ada Pokdarwis, ada pengelola kampung wisata, terus ada beberapa lembaga yang dari petani ataupun pelaku UKM. Itu kisaran 6 atau 7 lembaga. Masih aktif. Remaja aktif. Keterlibatan masyarakat penuh. Kegiatan kalau di bidangnya masing-masing, berarti di kuliner juga kuliner, di petani juga pertanian, pasti aktivitas kesehariannya ya tanam tanaman hias, bisa hortikultura ataupun pembibitan buah. Kami bagi ya beberapa. Kalau untuk rapat umum pastinya di kelompoknya masing-masing itu tiap bulanan. Terus nanti dari pengurus lembaga masing-masing itu kumpul dengan pengurus pengelola kampung wisata dan Pokdarwis itu triwulan. Setiap triwulan. Triwulan. Tapi kami yang dari Pokdarwis itu bulanan. Aktif, bahkan sangat aktif. Oh iya. Maka kalau kita bicara kembali ke kampung wisata, sebenarnya hanya kita belum punya daya tarik buatan.
Artinya kita bisa masuk kriteria mandiri, bukan hanya rintisan, berkembang ataupun yang lain. Kita mandiri, sangat mandiri. Sanksi tidak ada. Hanya kami selalu tidak bosan untuk mensosialisasikan tentang pariwisata, dan pariwisata itu salah satunya hanya sampingan tapi sangat profit di bidang penunjang ekonomi, itu sangat profit. Tingkat partisipasi dari warga desa Nglurah terbukti sangat tinggi karena dapat dilihat dengan adanya kegiatan dukutan yang masyarakat mendorong kegiatan tersebut selalu ramai dengan warga masyarakat, yang artinya masyarakat tersebut juga mendorong dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa mereka untuk dijadikan desa wisata yang terus berkembang. Situs Menggung. Gunung dalam beberapa tradisi dan budaya secara universal dipercaya merupakan pusat kekuatan dan tempat sakral yang menghubungkan manusia dengan dewa atau leluhur yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Dalam tradisi prasejarah Indonesia, masyarakat percaya bahwa roh nenek moyang bertempat di pucuk gunung dan mampu mempengaruhi kesejahteraan dan keselamatan manusia di dunia. Oleh karena itu, roh nenek moyang menjadi gantungan hidup manusia. Pemujaan terhadap roh nenek moyang sebagai ekspresi permohonan dari manusia dan keturunannya agar terhindar dari bencana, sakit, dan kemuliaan dunia adalah kuncinya. Salah satu cara untuk memuja nenek moyang adalah dengan membangun tempat pemujaan pada sebuah gunung atau bukit. Kebiasaan membangun struktur atau bangunan besar dari batu untuk kepentingan pemujaan dikenal dengan tradisi megalitik yang dapat diketahui bersifat universal. Dan situs Menggung merupakan salah satu tradisi prasejarah di lereng barat Gunung Lawu yang merupakan tinggalan masa klasik yang relatif banyak ditemukan di Indonesia.